Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa aplikasi dari teorema-teorema yang sudah kita buktikan sebelumnya. Jadi di video kali ini lebih banyak ke pembahasan mengenai bagaimana membuktikan limit suatu barisan. Silahkan disimak. Akan ditunjukkan bahwa limit dari 1/n itu adalah 0. Bagaimana menunjukkan ini? Pertama, kita perlu tahu apa arti dari limit 1/n sama dengan 0. Nah, ketika kita menunjukkan limit 1/n sama dengan 0, itu artinya kita akan membuktikan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka akan ada k yang nilainya bergantung dengan epsilon, sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k epsilon, maka 1/n min 0 ini adalah kurang dari epsilon. Nah, untuk membuktikan limit, untuk mempermudahnya, teman-teman bisa melakukan teknik bekerja dari belakang. Jadi mundur ke belakang, kita mencari tahu apa yang ingin kita capai, kemudian kita membuat bukti formalnya. Jadi kita buat coretannya dulu di sini. Yang pertama adalah 1/n min 0, ini kurang dari epsilon ya. Jadi kita akan membuktikannya ini akan kita buktikan. Lalu apa yang kita peroleh di sini adalah 1/n min 0. Ini akan sama dengan 1/n. Jelas ya. Nah, selanjutnya, ambil k epsilon itu yang 1/k. Jadi kita ambil 1/k berdasarkan dari hasilnya ini gitu. Nah, kita coba buktikan secara formal. Kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0, kita akan pilih k epsilon ini sama dengan 1/k. Jadi k-nya kita ganti dengan 1/k yang kurang dari epsilon. Kemudian, untuk setiap n lebih dari sama dengan k, nanti akan diperoleh 1/n kurang dari sama dengan 1/k. Oke? Nah, kita tahu bahwa 1/k yang kita pilih tadi, ini adalah kurang dari epsilon. Nah, maka kita sudah menyusun fondasi di sini. Apa yang ingin kita buktikan? Yang ingin kita buktikan adalah 1/n min 0 sama dengan 1/n. Nah, 1/n ini kan kurang dari 1/k. Nah, 1/k adalah kurang dari epsilon. Nah, ini adalah pembuktian dari limit 1/n sama dengan 0. Oke? Kita lanjutkan. Akan ditunjukkan bahwa limit 1/n kuadrat sama dengan 0. Sebenarnya cara ini sama dengan cara sebelumnya. Apa yang akan kita lakukan? Jadi artinya kalau misalkan ada limit 1/n kuadrat sama dengan 0, ini artinya kita akan menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka kita akan bisa memilih k epsilon, sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k epsilon, maka akan berlaku ini. 1/n kuadrat min 0 kurang dari epsilon. Kita bergerak mundur. Apa yang ingin kita capai? Nah, yang ingin kita capai itu adalah 1/n kuadrat min 0. Ini kurang dari epsilon. Jadi 1/n kuadrat min 0 ini sama dengan 1/n kuadrat. Nah, 1/n kuadrat ini nilainya adalah kurang dari 1/n. Dengan cara yang sama gitu ya. Kita akan ngambil k epsilon itu yaitu 1/k, di mana 1/k ini kurang dari epsilon. Teman-teman juga bisa mengambil, nggak hanya k, mungkin kita ngambilnya bukan epsilon lebih dari 0, tapi bisa juga misalkan ambil k itu lebih dari 1/epsilon. Jadi pembuktian untuk analisis real itu bisa bermacam-macam. Tapi sebenarnya konsepnya tetap sama, bahwa kita akan membuktikan berdasarkan definisi dari limit. Formalnya adalah ambil sebarang epsilon lebih dari 0, maka kita akan bisa memilih k epsilon yang kurang dari 1/k yang kurang dari epsilon. Sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k, maka 1/n ini akan kurang dari 1/k berdasarkan ini ya. Jadi kalau dibalik dia akan jadi kurang dari, sehingga 1/n kuadrat min 0 ini akan sama dengan 1/n kuadrat, akan kurang dari sama dengan 1/n, dan kurang dari sama dengan 1/k, kurang dari epsilon. Nah, karena epsilonnya ini dipilih sebarang epsilon yang lebih dari 0, dan itu bisa berapapun, maka bukti ini bisa menjamin
bahwa limit 1 per n kuadrat ini sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan membuktikan barisan xn yang terdiri dari suku barisan 0, 2, 0, 2, 0, 2 ini tidak konvergen ke 0. Baik, untuk membuktikan ini, untuk membuktikan ini kita menggunakan kontradiksi. Jadi kita akan membuktikan bahwa xn, katakanlah xn konvergen ke 0. Maka di akhir dari pembuktian diharapkan kita mempunyai kontradiksi bahwa hal tersebut tidak valid. Kalau misalkan xn konvergen ke 0, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0, jadi sebarang epsilon, jadi kita nggak peduli epsilonnya berapapun, maka harusnya berlaku akan ada k epsilon, sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k, maka berlaku xn min 0 ini kurang dari epsilon. Oke, ini pembuktiannya. Sedangkan xn sendiri adalah suku sebarang dari xn. Nah, sukunya ini bisa 0, bisa 2. Andaikan sukunya 0 gitu, bukti ini valid karena dia konvergen ke 0. Nah, kita akan coba yang berkaitan dengan xn-nya sama dengan 2. Kita akan ngambil epsilon sama dengan 1. Ambil sebarang epsilon sama dengan 1. Karena harusnya kalaupun diambil 1, itu kan juga akan valid. Maka xn min 0, ini 2 ya, sama dengan 2 min 0, sama dengan 2. Nah, 2 ini ternyata lebih dari epsilon, karena kita memilih epsilon sama dengan 1. Hal ini tentu kontradiksi, karena harusnya epsilon untuk sebarang epsilon lebih dari 0, maka akan berlaku bahwa xn min 0 ini akan kurang dari epsilon. Jadi terdapat epsilon lebih dari 0, terdapat epsilon lebih dari 0, kita ngambil epsilon sama dengan 1. Sedemikian hingga untuk setiap k elemen dari n, ternyata ada n lebih dari sama dengan k, dan ternyata xn min 0 ini lebih dari epsilon. Artinya limit xn ini tidak sama dengan 0. Nah, ini salah satu contoh pembuktiannya. Cara yang lain, ini teman-teman mungkin bisa coba untuk membuktikan dengan cara yang lain. xn ini adalah barisan dari yang terdiri dari dua suku ya, 0 dan 2, 0 dan 2, secara berulang. Kita bisa meninjau barisan ini menjadi dua kasus, yaitu ketika n ganjil dan ketika n genap. Ketika n genap, maka dia akan konvergen ke 2. Dan ketika n ganjil, dia akan konvergen ke 0. Dan kita bisa membuktikan masing-masing ini berdasarkan teorema. Tidak ada satu barisan yang konvergen di dua titik yang berbeda. Karena ini akan kontradiksi dengan teorema ketunggalan limit, bahwa limitnya itu adalah tunggal. Oke? Kita akan coba soal berikutnya. Kita akan membuktikan bahwa limit dari 3n plus 2 per n plus 1 ini sama dengan 3. Nah, apa artinya kalau misalkan bukti ini, ternyata kita harus membuktikan bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0, akan ada k epsilon, sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k, maka berlaku 3n plus 2 per n plus 1 min 3 ini kurang dari epsilon. Kita buat coretan dulu untuk mengarahkan kita, sebenarnya bukti seperti apa sih yang akan nanti kita peroleh gitu. Jadi 3n plus 2 per n plus 1 min 3 ini tidak lain sama dengan, kalau kita samakan penyebutnya seperti ini. Oke, kemudian kita selesaikan untuk yang pembilangnya. Diperoleh min 1 per n plus 1 yang tidak lain ini sama dengan 1 per n plus 1. Nah, 1 per n plus 1 ini nilainya itu akan kurang dari 1 per n. Jadi, kurang dari 1 per n. Nah, di sini kita bisa memilih k. Kita akan pilih k ini sedemikian hingga 1 per k ini akan kurang dari sama dengan epsilon. Artinya berarti k itu akan lebih dari 1 per epsilon. Nah, untuk bukti formalnya, kita ambil sebarang epsilon lebih dari 0. Ambil k itu yang lebih dari 1 per epsilon. Sedemikian hingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k akan diperoleh 1 per n.
ini kurang dari sama dengan 1 per epsilon dan akan kurang dari sama dengan epsilon gitu. Maka 3n plus 2, nah ini sesuai dengan bukti yang sudah kita ajukan nih. Sama dengan min 1 per n plus 1, ini sama dengan 1 per n plus 1. Nah, nilainya ini kurang dari 1 per n. Nah, 1 per n ini kurang dari epsilon. Jadi ini pembuktiannya. Sebenarnya ini bukan satu-satunya cara, ada beberapa pembuktian yang mengambil ambil sebarang 1 per epsilon lebih dari 0, maka nanti akan ketemu K-nya itu adalah lebih dari sama dengan 1 per epsilon. Itu bisa apa aja. Mungkin teman-teman kalau misalkan lihat buku, ada yang misalkan epsilon per 2, jadi kurang dari epsilon per 2, itu sebenarnya tidak masalah. Oke, itu saja untuk pembuktian kali ini. Semoga pembuktian ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.